penguatan kualitas dan transparansi alokasi sumber daya, inovasi dan replikasi model-model pembangunan yang baik, kami percaya kualitas pelayanan publik di Indonesia akan menjadi lebih baik lagi. Bekerjasama dengan The Asia Foundation dan International City County Management Association atau ICMA, USAID Indonesia telah memulai pelaksanaan program erat ini sejak tahun 2021. Dan ini akan dilaksanakan hingga 4 tahun ke depan di 6 provinsi di Indonesia. Dari timur, ya, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara. Setelah kegiatan asesmen tentang dinamika politik ekonomi di masing-masing provinsi antara bulan April hingga Oktober 2021, pada tanggal 9 Desember 2021 lalu, sebuah proses co-design atau perancangan program erat secara kolaborasi bersama berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, akademisi, masyarakat sipil telah selesai diselenggarakan di Kota Makassar di Hotel Claro. Saya beruntung bisa hadir saat itu. Sehingga alhamdulillah, paling saya berkesempatan bergabung dan ada salah satu yang menjadi catatan atau saya ambil sebagai catatan penting yang perlu untuk direspon bersama, yaitu adanya ketimpangan tentang akses terhadap pendidikan dasar dan menengah. Dari proses itu, teman-teman tim USAID Erat melakukan analisis lebih dalam, dan di dalam temuan itu disampaikan bahwa kecuali Kabupaten Goa, angka partisipasi sekolah usia 13 hingga 15 tahun di Provinsi Sulawesi Selatan lebih rendah dari yang nasional. Sementara itu, untuk angka partisipasi pendidikan usia 16 hingga 18 tahun, hanya Kota Makassar yang lebih baik dari nasional. Artinya ini ada yang baik, lebih baik dari nasional. Tadi Mas sampaikan, ada yang baik, ada yang kurang. Maka ini adalah pekerjaan bersama yang harus kita lihat permasalahannya dan kita akan perbaiki bersama-sama. Sehingga hal-hal baik yang telah dilakukan oleh Provinsi Sulawesi Selatan ini bisa menjadi lebih baik lagi, dan tentunya saya di sini ada ditemani oleh Bapak Erman Rahman, Ketua Tim Erat, yang akan menjelaskan lebih detail nanti. Awal temuan lagi, bukan saya. Saya mengikuti Pak Erman. Jadi nanti akan dibahas, dipertajam, didiskusikan bersama-sama sama satu hari ke depan. Sehingga dari situ kita akan bisa bersama-sama untuk memenuhi tujuan dari Lokakarya ini. Apa itu? Mengidentifikasi dan menyepakati isu-isu strategis di 5 kabupaten kota yang telah terpilih sebagai daerah kerja program, dan juga membangun kesepakatan bersama bagaimana kita nanti melaksanakannya. Akhir kata, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun, karena waktu saya datang waktu itu diminta buat pantun, saya lupa. Hari ini saya coba membuat pantun. Makan palu basah tak akan kurus. Dengan daging sapi pilihan dipotong halus. Lebih keras lagi, Pak. Karena bekerja keras adalah harus. Eratkanlah dengan doa yang tulus. Tepuk tangan ya. Demikian yang bisa saya sampaikan mewakili tim USAID. Sekali lagi semoga bulan ini adalah bulan berkah bagi semuanya. Kita harus diberikan keselamatan sampai menyelesaikan apa yang kita kerjakan, dan akhir kata selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dan arahan Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Setda Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus membuka dengan resmi acara ini. Adapun sambutan dan arahan beliau akan dilakukan secara virtual.
Kepada Bapak Dr. HM Ihsan Mustari MHM, dengan hormat kami persilahkan. Baik, pendengaran ya, maaf melalui virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Direktur Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Bappenas, Bapak Sekretaris Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB, dari perwakilan Konsulat Jenderal Amerika, Direktur USAID atau yang mewakili tadi UNICEF, kemudian para pejabat tinggi Pratama, Pemprov Sulawesi Selatan, para sekretaris daerah dari Kota Makassar, Kabupaten Goa, Kabupaten Baru, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Kepulauan Selayar, para kepala OPD dari kabupaten kota, hadirin sekalian yang kami tidak sebut satu persatu yang juga kami hormati. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan, kesehatan, terutama tentu bagi para umat Islam ya, kita masih diberi kesempatan untuk bisa masuk di bulan Ramadan, bulan Barakah ini. Dan marilah kita sama-sama selalu memanjatkan selawat ke hadirat Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Sekretaris Daerah yang sedianya tadi juga akan hadir, tapi karena ada halangan, maka kami untuk mewakili beliau, tapi kami pun juga mendapatkan halangan. Ya alhamdulillah, ini juga bagian dari kehidupan demokrasi kita di Indonesia. Sepatutnya pada kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu sekalian, kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, karena hanyalah kemurahannya, kerahmatannya, sehingga kita bisa hadir pada acara lokakarya pelaksanaan program USAID RAD di Provinsi Selatan ini. Kegiatan siang hari ini tentu seperti yang disampaikan tadi, bertujuan untuk mensosialisasikan program USAID RAD tentu kepada pemerintah kabupaten kota yang menjadi wilayah program kerja serta membangun kesepahaman tentu ya antara kabupaten kota dan sekaligus membuat kesepakatan mengenai rencana implementasi program USAID RAD. Selain itu Bapak Ibu sekalian, lokakarya ini juga diharapkan dapat merumuskan isu-isu tentu strategis prioritas yang akan menjadi cakupan implementasi dari program USAID RAD. Seperti kita ketahui, kehadiran government, pemerintah itu sebenarnya adalah tujuan akhirnya bagaimana agar masyarakat bisa sejahtera, itu kuncinya. Dan konsep utama kesejahteraan itu sebenarnya ada 4 ya. Supaya kita menjadi pegangan bersama, pertama bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah kita masing-masing. Alhamdulillah kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi kita di Sulawesi Selatan ini per akhir 2021 tentu kalau kita bandingkan ya, itu sekitar 4,35% ya. Alhamdulillah dibandingkan tentu dengan daerah lain dalam kondisi pandemi COVID, kita sudah mulai bergerak lebih cepat. Tapi tentu Bapak Ibu sekalian, pertumbuhan ekonomi ini kita harus sandingkan tentu kenaikannya, karena itu angka akumulatif ya, akumulatif. Jadi kita harus sandingkan dengan Gini rasio. Kita sudah tahu sendiri bahwa Gini rasio itu adalah sebuah rasio yang membandingkan ketimpangan
tingkat atau derajat ekonomi masyarakat di atas dan masyarakat di bawah. Jadi kalau semakin rasionya semakin besar, berarti ketimpangan semakin besar. Nah, alhamdulillah kita melihat di Sulawesi Selatan ini pertumbuhan ekonomi kita sudah membaik, tapi gini rasio kita itu semakin mengecil, ya 0,034 menjadi 0,029 salah. Artinya ada penurunan. Artinya apa? Pertumbuhan kita, bagaimana kita ingin mensejahterakan masyarakat yang tidak hanya tentu kita sejahterakan orang kaya semakin kaya, orang miskin tidak bisa kaya, tapi kita dalam pembangunan ini di Sulawesi Selatan melihat angka itu, maka ada sudah semakin kecil ya gapnya. Alhamdulillah itu sebenarnya diharapkan. Ya. Jadi kita tidak berharap menjadi negara kapitalis tentu ya, di mana yang kaya tetap kaya. Kita berharap bahwa masyarakat di bawah ini, menengah bawah ini ikut berkembang. Dan itulah kenapa kebijakan khususnya di Provinsi Selatan ini kita mendorong pertumbuhan UMKM. UMKM bagaimana kita dorong sehingga tentu dapat berperan aktif dalam peningkatan ekonomi pembangunan ya, pertumbuhan ekonomi khususnya di Sulawesi Selatan. Dan tentu ya Bapak Ibu sekalian saya sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi ini juga memberikan dampak pada dua hal. Pertama, jumlah kemiskinan kita semakin menurun. Ini yang lebih penting sebenarnya. Bukan hanya sekedar bagaimana tingkat ekonomi kita semakin baik sampai mungkin ke langit, tapi masyarakat masih banyak yang miskin. Ya, itu juga yang jadi persoalan bagaimana keberadaan kita sebagai government, sebagai pemerintah. Itu dampak selanjutnya. Dampak selanjutnya ukuran pengangguran terbuka itu semakin berkurang. Jadi ini semua Bapak Ibu sekalian, bagaimana kehadiran government ya di masyarakat memberikan tentu manfaat. Konsep utama kesejahteraan yang kedua itu bagaimana menciptakan stabilitas keuangan. Ini tentu kerjasama antar daerah ya. Kemudian bagaimana menanggulangan kemiskinan seperti kami sampaikan tadi, dan bagaimana mengurangi kesenjangan individu dan antar daerah. Jadi semuanya seperti kami sampaikan tadi. Itulah peran fungsi government. Dan tentu untuk bagaimana meningkatkan peran fungsi government ini, maka tata kelolanya tentu harus seperti yang menjadi tagline USAID erat ini, government tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif dan kuat. Ya. Ini tentu seperti kita tahu kalau kita ingin tentu memberikan layanan sebagai pelayan masyarakat, ada dua hal dan itu telah disampaikan tadi, dua hal penting. Bagaimana akses yang bagi masyarakat itu lebih cepat dan bagaimana kualitas. Ya. Akses ini tentu kemudahan, kejelasan ya, daripada layanan itu sendiri, akuntabilitasnya, ya, itu pun juga termasuk akses. Kalau kualitas tentu itu bagaimana kita bicara mutu. Ya. Mutu tentu kita membandingkan dengan permintaan masyarakat. Layanan kesehatan, misalnya layanan terkait perizinan, ya, karena kita tahu salah satu yang meningkatkan investasi dalam suatu wilayah itu adalah bagaimana kemudahan mendapatkan izin investasi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa program USAID Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Kuat adalah program untuk mendukung pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik yang berkualitas di berbagai bidang. Tentu program ini program hibah yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota untuk meningkatkan efektivitas pemerintah daerah melalui peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan dan pemberian layanan di tingkat daerah. Bapak Ibu sekalian, sampai saat ini saya kira memang beberapa pendekatan yang telah dilakukan dan kita melihat bahkan saat ini dalam rangka mengefisienkan, efektifkan
upaya-upaya peran fungsi pemerintah, maka teknologi saat ini menjadi